Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wa intifa wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li basiratan min ahli. Alhamdulillah setelah menjelaskan tentang mutawalli uqudul akihah, sekarang kita akan masuk ke aulia. Apa itu aulia? Wali-wali yang berhak menikahkan perempuan. Silakan. Al-wali fi nikahi wa ahaqqul awliya bitazwij. Aula al-awliya wa ahaqquhum bitazwij al-ab. Al-ab yang pertama apa? Ab, ayah. Setelah ayah siapa? Al-jad. Jad. Abul ab wa in ala. Abul ab. Nah, ini kena atuk. Siapa itu atuk? Ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Ayahnya ibu kita cakap apa? Ayahnya ibu. Ayahnya ibu kita panggil apa? Ayahnya ibu. Ibu kita punya ayah, kita panggil apa? Oke. Ayah kita punya ayah, kita panggil sama-sama atuknya, tapi bukan atuknya dari ibu yang boleh menikahkan. Atuk dari ayah, karena itu al-jad abul ab, biar tidak tersilap. Abul pun ayahnya ibu juga dikatakan atuk, tapi dia tidak punya hak untuk menikah. Bukan menikah, menikahkan. Dia boleh menikah. Kasihan nanti. Kata boleh menikah kasihan. Ayo. Sumal akhul syakik. Sumal akhul syakik. Akhul syakik ini adik beradik kandung. Makna adik beradik kandung adalah satu ayah satu emak. Terus ada lagi bila-bila adik beradik satu emak, atau adik beradik satu ayah. Ayahnya satu, emaknya banyak. Ada macam itu ayah. Bila-bila emaknya satu, ayahnya banyak. Yang boleh menikahkan hanya adik beradik kandung dan adik beradik satu ayah saja. Ayo. Sumal akhul liab, thumma ibnu akhi syakik, thumma ibnul akhi liab. Kemudian ibnul akhi syakik, anak saudara. Anak saudara kandung. Bukan anaknya yang kandung, saudaranya. Anak saudara yang kandung. Nah, macam itu. Hati-hati. Thumma ibnul akhi liab wa in safar. Dan anak saudara satu ayah. Nah, paham ya? Ini kita saya jelaskan sedikit. Ini qayyim. Qayyim ini menikah dengan Hindun. Oke, dari pernikahan dengan Hindun ada beberapa anak, namanya Khalid, Bakir, itu ayah saya Bakir, Ali, satunya Robert, ini mungkin satunya Ahmad Saleh, kita tak tahu. Kemudian bercerailah dua orang ini. Qayyim menikah lagi dengan Zainab. Dari pernikahan ini mempunyai anak juga. Hindun, kan Hindun itu sudah maknya. Khulud itu nama perempuan di sana. Khulud, Ruqyah, Ruqoyah. Ruqoyah itu mengeluarkan. Satunya namanya Hazim. Oke. Hindun, ini sudah bercerai. Hindun menikah lagi dengan orang namanya Hisham. Nah, ini Hisham. Belum menikah kan? Hindun menikah lagi dengan Hisham, punya anak.
Afik. Afik. Ini Futuh. Terus sekarang tengok ya. Antara Khalid, Ali, dan Robert dan tiga ini ibunya beza. Ini tiga orang ini ibunya Zainab. Tiga orang ini ibunya Hindu. Tapi 6 orang ini ayahnya satu. Maknanya 6 orang ini saudara satu ayah. Ayahnya satu. Ini Khalid, Ali, Robert, dan Fatih, Afik, dan Futuh ayahnya beza. Satunya ayahnya Qoyim, satunya ayahnya tapi emak mereka sama. Ini namanya saudara satu emak. Saudara satu emak tidak boleh menjadi wali. Maknanya Futuh ini perempuan. Kalau ini Afik sudah mati, ini sudah mati. Saya bilang kalau. Kenapa Anda senang kalau Afik mati? Anda buat dosa apa? Orang suka Anda mati. Oh, Khalid nak menikahkan Futuh. Mungkin dengan kawan-kawannya namanya Zakton. Futuh nak menikah dengan Zakton. Siapa yang menikahkan? Khalid. Tak boleh. Kenapa? Karena Khalid saudara satu emak. Tapi kalau Khalid nak menikahkan Rugoyah, ini Khalid ini perempuan, Hazim ini mati sudah. Kenapa lagi Anda buat apa yang Anda buat? Orang suka pula Anda mati ini. Hazim ini sudah mati. Qoyim pun sudah mati sebagai apa? Ayah sudah mati. Siapa yang menikahkan? Khalid. Boleh. Kenapa? Karena Khalid saudara satu ayah. Tapi kalau Hazim ini masih hidup, Qoyim ini tak punya hak untuk menikahkan Rugoyah. Kenapa? Karena Hazim lebih kuat daripada. Kenapa lebih kuat? Karena Hazim ini satu ayah satu emak. Khalid cuma satu ayah. Jadi dia tak susah, cuma kena perlu fokus sedikit saja. Ayo. ثم العم الشقيق ثم عم الأب ثم ابن العم الشقيق. Ammu syakik ini pakcik tapi yang kandung. Bagaimana pakcik kandung? Oh, maknanya atau Anda menikah banyak kali. Itu namanya. Jadi ada pakcik kandung, ada pakcik tak kandung. ثم ابن عمي لأبي وإن سفر. Ibnul Am itu anak dari pakcik. Anak dari pakcik itu masih menjadi wali Anda, tapi dia juga bukan muhrim Anda. Anak pakcik Anda, tahu ya beza antara am dan khol ya? Oke. Adiknya emak namanya apa? Oke, kalau di Malaysia namanya apa? Oke, adiknya ayah. Nah, kan pakcik. Saya bila-bila kalau bertemu orang tua saya panggil pakcik juga. Pakcik ini siapa? Pakcik itu makna di sini pakcik yang menjadi wali bukan adik emak, tapi adik dari belah ayah. Kalau pakcik dari emak itu namanya khol. Kalau pakcik dari ayah namanya apa? Am. Am itu wali. Anak dari am juga Ayo. ثم ابن العم لأبي وإن سفر. ثم عم الأبي ثم ابنه وإن سفر. ثم عم الجد ثم Amul Jad ini pakciknya atuk. Jauh. Jadi atuk Anda punya bukan adik-beradik. Pakciknya atuk. Alamak. Jadi saudaranya buyut.
Buyutnya sudah mati, adiknya masih ada. Ayo. ثم ابنه وإن سفل ثم عم أبي الجد Am أبي abil jad. pakcik ayah tu, pakcik moyang. Pakcik moyang. Ayo. Oh, kalau semuanya masih hidup. Orang-orang zaman dahulu tuh menikah muda-muda, menikah awal, makan pun makan yang fresh-fresh. Sekarang makan sudah macam-macam, McDonald itu, teh tarik, kopi jantan, tongkat ali, macam-macam semua yang diminum akhirnya umurnya itu pendek. Kalau zaman dahulu kan semuanya fresh, jadi umurnya panjang-panjang. Sekarang alamak sudah macam umur 31 macam saya sakit, pening, panadol, aspirin semua diminum. Ayo. ثم ابنه وإن سفل Ibnu Huwais. Ayo. وهكذا على هذا الترتيب في سائر الأصباط ويقدم الشقيق منهم على من كان لأب فإذا لم يوجد أحد من الأصباط Semuanya kalau ada asobat yang disebutkan di sini, semua boleh untuk menjadi wali dan harus dikedepankan yang kandung, yang satu emak satu ayah daripada yang satu ayah. Jadi kalau ada derajatnya sama, tapi satunya emak dan ayah, satunya satu ayah, yang emak dan ayah ini lebih berhak. Apa contohnya? Saudara macam itu tadi. Kalau Khalid, Ali, Robert hidup semua, Khulud, Ruqayyah, Hazim hidup semua. Kemudian Khulud nak menikah perempuan ini. Yang menikahkan Hazim atau Khalid, Ali atau Robert? Tak, Hazim yang menikahkan. Kenapa? Karena Hazim adalah saudara Khulud, satu emak satu ayah. Dia lebih kuat daripada 3 orang ini yang cuma satu ayah saja, dari belah ayah saja. Betul kan? Khalid, Ali, Robert dan Khulud, mereka itu saudara karena bapaknya sama saja, yaitu Qayyim. Emak mereka berbeza. Emaknya Khalid Hindun, emaknya Khulud Zainab. Ayo. فإذا لم يوجد أحد من عصبات النسب فالمعتق Kalau وعصبته tidak ada nasab, mu'tik itu yang memerdekakan hamba sahaya. Sudah tak ada sekarang. Ayo. ثم المعتق ثم عصبته ثم الحاكم أو نائبه. Sumal hakim kalau sudah tak ada mu'tik baru hakim, atau yang sekarang kan kalau di sini macam agung. Nanti agung tak mungkin kan agung semua yang akan bermain, akan mengurusi, tak mungkin. Beliau hanya satu orang. Malaysia ini banyak, pasti ada menteri-menterinya. Siapa menteri yang mengurusi pernikahan di sini siapa? Di bawah siapa pernikahan? Bawah negeri, Hah? bawah jais. Jais. Jais pun tak akan jais. Nanti ada bawah-bawah lagi. Semakin bawah, sampai nanti yang namanya mutawali ukudul angkihah itu. Macam itu kalau di Indonesia kan presiden. Di presiden adalah menteri agama. Tak mungkin menteri agama ini, karena menteri agama hanya satu. Dia tak mungkin mengurusi semua orang. Nanti menteri agama di bawahnya ada ini lagi, terus ini lagi, terus sampai bawah. Macam itu. حكم ما إذا استوى أولياء النكاح إذا استوى أولياء النكاح في الدرجة كإخوة أشقاء أو لأب أشقاء أو لأب أو أعمام مثلا فيزوجها منهم من Adinat lahul mar'ah. Adinat Dibilang lahul mar'ah. sekarang Khulud ini nak menikah. Oke, sekarang atau saya letak satu lagi perempuan di sini di bawah Robert. Namanya Maryam. Maryam ini nak menikah sekarang. Nah, Qayyim ini sudah mati, tetap ada. Qayyim sudah mati, 3 ini hidup semua masih. Maryam nak menikah. Siapa yang akan mengakadkan itu siapa? Saya nikahkan Maryam. Siapa? Apakah dia Khalid atau Ali atau Robert? Dibilang yang menikahkan, karena kalau derajatnya berbeza, 3 ini hidup, kemudian ada Qayyim, ini 3 ini tak boleh catat Qayyim, karena Qayyim itu adalah ayah yang menikahkan Qayyim. Pasalnya 3 orang ini semuanya derajatnya sama, mereka sama-sama adik beradik semua, abang-abang semua.
Yang nanti akan mubashir ini siapa? Dibilang man adinat lahul mar'ah. Yang diizinkan. Mungkin Maryam ini lebih cinta kepada Khalid. Si abang-abang yang sayang lainnya tuh macam tak perhatian dengan saya. Yang perhatian hanya abang Khalid saja. Biarlah abang Khalid yang menikahkan. Macam itu. Ayo. فإن أذن لهم كلهم فلا بد من اجتمعهم Min ijtima'ihim. Min ijtima'ihim. على التزويج أو Dibilang, oh Maryam izinkan semua untuk menikahkan. Oke, ketika itu karena ketika akad tiga-tiganya kena hadir. Tiga-tiganya kena hadir. Ayo. على التزويج أو توكيل أحدهم أو توكيلهم Jami'an. Jami'an. Atau kalau memang tiga ini tak nak hadir semua, sudah yang dua ini mewakilkan ke yang salah satunya. Jadi maknanya mungkin kita kena hadir semua tapi tak bolehlah satu saja. Ya sudahlah, siapa? Sepakat. Oke, yang menikahkan Ali saja. Atau tiga orang ini mewakilkan orang lain. Sudah, tiga orang ini kita wakilkan Afik saja yang menikahkan. Afik ini hubungannya dengan Maryam apa? Tak ada hubungan, jiran saja. Tak ada hubungan apa-apa. Tapi tiga orang ini mewakilkan perwaliannya kepada Afik. Boleh-boleh saja, tak apa. Ayo. أما إذا أذنت لكل واحد منهم في نكاحها فلكل منهم مباشرة العقد ولو بدون إذن Nah, الباقي. berbeza kalau Maryam ini cakap kepada tiga orang ini, setiap satu daripada kalian boleh menikahkan saya, terpulang. Yang pertama tak macam itu, kalau nak menikahkan saya, kalian semua kena berkumpul. Maknanya setiap tiga daripada satu daripada tiga ini tidak mempunyai hak secara mutlak, tapi mereka semua mempunyai sepertiga. Kalau mereka berkumpul baru sempurna. Yang terakhir ini tak, Khalid mempunyai hak sempurna, Ali mempunyai hak sempurna, Robert mempunyai hak sempurna. Kalau Maryam cakap macam itu, maka Khalid, Ali atau Robert boleh menikahkan Maryam bila-bila. Ini sudah jelas siapa suaminya. Jelas siapa suaminya. Siapa suaminya? Suaminya Afik. Sudah jelas siapa suaminya. Yang menikahkan itu hanya simbol saja. Tiga orang ini sudah tahu calon ipar kita adalah Afik. Pentingkah siapa yang menikahkan? Saya tak kira terlalu penting itu. Yang penting kan istrinya jelas siapa istri, siapa suami, siapa yang menikahkan, itu menurut saya simbol saja. Yang penting dua-duanya oke, sudah selesai masalah. Karena itu siapapun boleh menikahkan, karena sudah jelas siapa istri, siapa suami. Ayo, cuma kan bila-bila ada orang kan saya yang menikahkan, mungkin Maryamnya ini wanita besar, dia menteri atau apa, dan Afiknya ini orang power lah. Akhirnya akak-akaknya ini, abang-abangnya ini ingin show off. Jadi mungkin apa? Banyak orang macam itu. Anta hidup di mana anta ini? Tak pernah tengok macam ini. وأما شروط الولي فمنها كونه مسلما. Dan adapun syaratnya wali harus dia itu muslim. Jadi kalau maknanya siapa walinya? Walinya Robertnya oh dia bukan muslim, tak boleh. Oke? إن كانت الزوجة مسلمة. Iya, tapi muslim disyaratkan kalau istrinya itu juga muslim. Ayo. وكونه بالغا عاقلا حرا رشيدا عدلا. Dan harus yang namanya wali itu balik. Kalau wali itu masih kecil tak boleh jadi wali. Dia harus berakal, harus merdeka, harus rosyid. Rosyid ini apa ya? Dia itu tidak mahjur. Mahjur alaih ini maknanya ada beberapa orang itu tak boleh kontrol uangnya. Jadi dia punya uang tapi dia buat dihambur-hamburkan, dia buat beli macam-macam. Handphone yang harganya 200 ringgit dia beli 100.000 ringgit. Dia macam tak boleh jaga uangnya. Akhirnya keluarganya meminta ke hakim untuk membatasi tasarruf dia. Itu namanya laki-laki ini mahjur alaihi bisafah. Orang yang mahjur alaihi bisafah, dia tidak bisa untuk memanage dirinya sendiri. Macam mana dia nak memanage orang lain? Bukankah menikahkan Maryam, Robert ini mahjur alaihi bisafah, dia tak boleh memanage hartanya. Anta nak
Memanage orang lain kah? Alamak. Malu sikit lah. Memanage diri Anda pun Anda tak mampu. Macam mana nak memanage orang lain? Ayo. فإن اختل شرط Adlan, dia harus adil. Adil ini, makna adil ini tidak seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah konsisten melakukan dosa kecil, dan pahalanya dan dosanya jika dibuat list lebih banyak pahalanya. Jadi saya sholat sekali, dosa sekali. Saya ini. Kalau dihitung listnya, list dosa dan list apa? Pahala, masih banyak list pahalanya. Dengan catatan di antara list itu tidak ada satupun dosa besar. Kalau ada satu saja dosa besar, dia sudah tidak adil lagi. Kalau dia tidak adil lagi, maka dia tidak boleh menjadi wali lagi. Ayo. فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا حق له في الولاية بل لمن بعده من أولياء. Dibilang kalau ada salah satu syarat wali ini tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh untuk menjadi wali, kena berpindah ke wali setelahnya. Oh, contohnya di sini ya. Kan yang pertama kan ayah, kemudian atuk. Ayahnya fasik, pindah ke atuk. Ayo. أي لمن يليه في درجة إن لم يوجد من من يساويه ومن شروط الولي أيضا. Kalau tidak ada yang sama, contohnya di sini siapa walinya? 3 orang ini, Khalid, Ali, Robert. Yang menikahkan seharusnya Robertnya fasik, pindah ke Ali, macam itu. Karena Ali, Robert, dan Khalid ini derajatnya sama. Ayo. ومن شروط الولي أيضا كونه مختارا وعدم اختلال نظره بهر. Ada dibilang di antara syaratnya wali adalah mukhtar. Maknanya dia tidak terpaksa menikahkan anaknya itu dengan Afik, ini tidak terpaksa. Itu kalau tiba-tiba Qayyim nak menikah dengan Maryam, siapa walinya? Afik. Qayyim datang ke Afik, Ustaz, nikahkan saya dengan Maryam. Kalau Anda tak menikahkan saya dengan Maryam, saya tembak. Akhirnya terpaksa, nak macam mana? Nikahnya tak sah. Kenapa? Karena terpaksa. Ayo. Wa ada ikhtilal nazari. Wa adamul ikhtilal. Adamul ikhtilal ini maknanya yang namanya wali, diperlukan wali itu untuk dia itu ketika tengok seseorang itu dia tengok dengan sebaik-baiknya. Jadi wali kan kena tengok calon suami ini baik atau tak. Jadi ketika ada laki-laki meminang seorang wanita, tak langsung diterima, kena tengok dulu, ini siapa ini? Laki-laki ini siapa? Lah, untuk melihat baik atau tidaknya suami, untuk melihat baik atau tidaknya calon suami, seorang wali itu harus sempurna akalnya. Bukan sudah oh ini sudah nyanyuk. Nyanyuk macam mana nak tengok ini? Karena akalnya masih sempurna, dia tidak gila, dia tidak apa, macam itu. Wa adamil ihram, dan harus walinya itu tidak dalam keadaan ihram, karena ada hadis mengatakan orang yang muhrim itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan, tak boleh. Tunggu kejap sampai dia tahallul. Ihram itu hanya 2-3 hari saja. Kalau Anda hajinya tamattu, 3-4 hari selesai ihram itu. Ya ini kena menikah saat ihram ya nih. Janganlah, kejap dulu, tunggu dulu. Terburu-buru sangat. Kejap dulu, tunggu. Setelah ihram baru menikah. Itu kalau hajinya tamattu, macam orang-orang sekarang ini. Kalau dulu macam haji saya, haji ifrat 1 minggu 10 hari baru tahallul, terpulang. Tapi ihram itu tak lama lah. Yakni Anda tak sabar gak tunggu beberapa hari saja. Karena hadis mengatakan orang yang ihram tidak boleh menikah, maknanya tidak boleh menjadi istri atau suami, atau tidak boleh dia itu menikahkan. Tak boleh. Ayo. Tidak diperboleh. Muhrim itu tidak boleh menikah, adapun wakilnya tidak boleh menikahkan. Jadi yang muhrim ini hazim. Ya sudah, saya kan muhrim, saya wakilkan pernikahan saya kepada Fatih. Akhirnya yang akad nikah itu Fatih. Suami aslinya siapa? Hazim. Tak boleh. Kena hazim tahallul dulu baru boleh menikah.
ini semuanya akan kembali ke syarat wakalah. Ayo. ولا تنتقل بالإحرام الولاية إلا الأبعاد بل تنتقل إلى الحاكم أو نائبه وإنما Kalau wali itu sedang dalam keadaan muhrim, abahnya sedang dalam keadaan muhrim. Terus walinya siapa? Walinya ya abang-abangnya atau atuknya, Pak. Ketika wali dalam keadaan ihram, maka yang namanya wilayah tidak berpindah ke wali setelahnya, tapi berpindah ke hakim. Ayo. فإنما ينقلها للأبعاد موانع الولاية المنظومة في قول ابن Nah, sekarang ini ada mawani'ul wilayah. Mawani'ul wilayah ini adalah hal-hal yang membuat perwalian itu berpindah ke wali setelahnya. Jadi kan sekarang sudah tahu kan, wali yang pertama adalah ayah. Setelah ayah siapa? Atuk. Lah, ketika ada ayah, tidak akan berpindah ke atuk, kecuali di dalam ayah itu ada halangan. Halangan apa yang membuat ayah itu walaupun ada tapi tidak boleh menikahkan? Coba tengok. Ayah ada tapi tak boleh menikahkan. Kena berpindah ke wali setelahnya. Mungkin atuknya masih hidup. Kalau atuknya masih hidup ya atuknya. Kalau atuknya tak ada, saudaranya, adik beradik, abangnya dia. Apa yang membuat ayah tidak boleh menikahkan putrinya, tapi yang kena menikahkan putrinya itu abangnya. So, padahal ayahnya ada, so, abangnya juga ada. Tapi wilayah bukan ke ayahnya, tapi ke abangnya. Apa yang membuat hal itu terjadi? Ada 10. Sila dibaca. Asyratu sawalibil wilayah. Wah, oke, macam ini saya akan baca, antum harokati ya. Wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wassibali ghayah rikun jununun mutbikun awil khabal wa akhrasun jawabuhu qadik tafal du'atahin nadiruhu mibrasamu wa ablahun layah tadi wa abkamu. Macam itu. 3 bait ini dikatakan dinadumkan oleh Ibn Imad, mengumpulkan hal-hal dibilang yang memindah wilayah itu daripada akrob ke abad. Ma'awujudil akrob. Apa yang pertama? Kufrun. Ada ayah, ada adik beradik, ayahnya kafir. Maka berpindah ke abangnya. Wafiskun, ayahnya fasik. Wasiba. Wasiba ini bukan ayah, tapi mungkin adik beradiknya, abangnya masih kanak-kanak, masih budak, berpindah ke yang setelahnya. Warik, ayahnya hamba sahaya. Junun, ayahnya gila. Junun yang mutbik. Junun yang mutbik ini macam mana ya? Junun tuh macam-macam. Di sini ada rumah orang gila tak? Seharusnya ada, setiap negara ada itu. Rumah-rumah orang-orang gila. Gila tuh macam-macam. Ada gila yang full time. Full time gila, maknanya 1 tahun tuh tak pernah sadar. Ada lagi yang gila ini part time. Anda kira gila ya full time part time. Ada gila itu macam itu. Bila-bila sadar, bila-bila gila. Nah, kalau gila yang full time kena pindah ke Hospital. maknanya perwaliannya pindah ke yang lebih bukan pindah ke kita. Perwaliannya ini. Oh, ayahnya gila full time. Ayahnya gila full time, maknanya perwalian kena pindah ke adik beradiknya, ke abangnya. Oh, ayahnya gila tapi part time. Macam mana bila-bila gila, bila-bila sadar? Kita tengok banyak gilanya atau banyak sadarnya. Tapi lebih baik ditunggu dahulu. Lebih baik ditunggu. Kalau sudah sadar ayahnya, nanti ayahnya boleh menikahkan pada saat dia sadar. Nanti setelah sadar mungkin, oh ayah saya ini kalau bulan Muharram sadar Habib, Ramadan saja dia gila. Ramadan dia gila, sudah. Maknanya Ramadan jangan menikah di bulan Ramadan, nanti Syawal, Dzulqa'dah baru Anda menikah, macam itu. Ada saya. Rikon jununun mutbik, kalau dibilang ada junun yang mutbik. Junun yang mutbik ini gila yang full time.
Ada satu macam lagi namanya junun mutakotea. Jadi gila sadar macam itu. Awil khobal. Khobal ini apa ya? Dia khobal, atah, mibrosam, dan ablah itu sama. Maknanya dia tak gila tapi otaknya macam kurang lah. Dia tak gila tapi otaknya macam kurang. Yakni kurang sempurna lah. Tak boleh cepat paham. Itu namanya apa? Khobal. Yakni kurang sehat, otaknya kurang sehat. Orang-orang seperti itu tidak boleh untuk menjadi wali walaupun dia masih hidup. Kenapa? Karena orang seperti itu dia tidak akan bisa untuk tengok maslahat. Oh, ada yang melamar, siapa namanya, Koyim. Oh, okay. Jangan dulu. Anda ini untuk maslahat diri Anda saja tak tahu, macam mana Anda nak fikir untuk maslahat orang lain. Oke. Fahadihi apa? Wa awil khabal wa akhrasun. Akhras ini bisu. Bisu ini beza-beza. Ada bisu yang punya isyarat, kan ada bahasa-bahasa macam-macam ini kan. Wali yang bisu dia tidak boleh menikahkan. Karena yang menikahkan itu kena dengan lafadz nikah atau tazwij, sedangkan bisu tak boleh cakap, tapi orang bisu boleh mewakilkan. Dan bila-bila sekarang kan sudah ada kan bahasa khusus untuk orang bisu. Dulu kan tak ada. Tapi kalau dia mempunyai cara untuk mewakilkan secara sharih, maka dia kena mewakilkan. Macam-macam ini apa? Maknanya tolong jadi wakil saya. Ada macam-macam bahasa-bahasa orang bisu itu saya tak tahu. Tapi saya tengok sekarang kalau ada warta berita itu, di samping ada apa? Ada orang yang macam ini untuk apa? Namanya apa itu? Untuk orang-orang ini, untuk orang bisu yang di samping itu loh. Nah, sekarang kan ada bahasa-bahasa khusus kan macam itu kan. Jadi orang bisu, mungkin ayahnya bisu, tidak bisa menikahkan tapi dia bisa mewakilkan. Jadi dia mungkin cakap, saya tak tahu macam mana cakapnya. Oh, orang bisu pun boleh menikah, Suf. Ya, ini jangan Anda kira orang bisu tak boleh menikah. Orang bisu pun boleh menceraikan. Bila hanya ini menikah. Saya guru-guru saya jangan macam itu. Oh, ada ya macam itu kan. Kita pun boleh. Maknanya apa itu? Hati-hati engkau. Kita pun, Habib makan. Maknanya kenyang sudah ini kenyang. Oke, fahadi. Fahadi Asyru suwarin. Asyru suwarin tantaqil fiha alwilayah li ab'ad. Dibilang ini adalah 10 case yang dimana wilayah itu walaupun ada tapi berpindah ke abad. Al-ula idza kana al-qarib kafiran. Yang pertama kalau wali qarib atau ayah, di sini cakap ayah ya. Qarib ini bukan kerabat tapi al-waliyul qarib. Karena urusannya berpindah dari yang dekat ke yang jauh. Ayo. Ats-tsaniyah idza kana fasiqan. Yang kedua, kalau walinya itu fasik. Naam, ikhtar an-Nawawi wa ghairihi baqa. Ikhtar an-Nawawi. Ikhtar ini memang bila-bila kena ada kelas di sini Ustaz Hazim, daurah untuk mustalahat fikih ya. Kata-kata ikhtaro itu maknanya yang mana Imam Nawawi tengok daripada dalil, walaupun itu bukan pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Karena yang namanya mujtahid itu levelnya banyak. Jangan Anda bandingkan. Imam Nawawi ini mujtahid, tapi mujtahid level 4. Dibilang mujtahidul fatwa. Di atasnya masih ada level 3, 2, 1. Level 3 itu namanya mujtahidul madhab. Yang nomor 2 itu kalau asal namanya mujtahid muqayyad. Di atasnya namanya mujtahid mutlak. Nah, Imam Nawawi ini dia tak punya madhab khusus. Imam Nawawi ini hanya pembentang madhab Imam Syafi'i. Maknanya dia tidak boleh untuk tengok daripada kitab wa sunnah.
Imam Nawawi hanya bisa untuk tengok pendapatnya Imam Syafi'i dan merojihkan antara pendapatnya Imam Syafi'i, itu saja. Tapi ketika Imam Nawawi tengok direct daripada kitab dan sunnah menggunakan stylenya Imam Syafi'i, para ulama mengatakan ini bukan madhabnya Syafi'i dan ini juga bukan madhabnya Nawawi, karena Imam Nawawi tidak punya skill untuk bisa istimbat dari kitab wa sunnah langsung, karena beliau masih belum sampai derajat mujtahid mutlak. Nah, sekarang hampir semua sudah sampai madhab mujtahid kebanyakan madhab Anda apa? Kitab wa sunnah. Macam itu kan, kitab wa sunnah. Bayangkan Imam Nawawi ijtihad kitab wa sunnah oleh para ulama. Ini bukan madhab Anda lah, kenapa Anda tak sampai derajat itu? Imam Nawawi itu yang mana umurnya hanya 45 tahun tapi kitabnya sampai sekarang dibaca. Kita masih degree saja 6 tahun, saya bilang tak lulus, tak graduate, dibilang apa madhab Anda? Alkitab was sunnah. Ikhtaron Nawawi maknanya Imam Nawawi tengok masalah ini dari kitab was sunnah direct. Karena tengok daripada kitab wa sunnah direct tidak bisa dinisbatkan madhab ini ke Syafi'i. Tapi juga tidak bisa dikatakan ini madhabnya Imam Nawawi, karena Imam Nawawi tidak punya madhab asing. Imam Nawawi tengok daripada kitab wa sunnah menggunakan sistemnya Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Karena itu hal seperti itu dikatakan ikhtiar. Ikhtiar itu wakhtar, ya, ini ikhtiarnya Imam Nawawi. Ini bukan madhab Syafi'i, tapi Imam Nawawi tengok daripada kitab wa sunnah langsung. Jangan sampai cakap ini madhabnya Imam Syafi'i, bukan. Wakhtaron Nawawi, dan Imam Nawawi mempunyai ikhtiar, wa ghairuhu, dan selain Imam Nawawi, baqa'u wilayatihi in kana tantakilu ila hakimin yartaqibu ma yartaqibu dzalikal wali. Bahwasanya kalau seumpamanya walinya itu fasik, dan kalau sebabnya wali fasik itu akan berpindah ke hakim ini maknanya menteri agamanya fasik juga macam ayahnya, iya sudah. Jadi ayahnya fasik, minum arak, menteri agama pun minum arak. Loh, ada yang gitu. Banyak macam itu, saya tak cakap di mana ya, cuma ada beberapa macam itu. Menteri karya itu kan bukan menteri Islam, menteri agama. yakni hanya mengurusi urusan agama, bukan dia beragama. Jadi ada urusan agama dia mengurusi. Mungkin dia pun juga korupsian, mungkin dia pun juga minum arak. Ayahnya minum arak, menteri agama pun minum arak. Ayahku fasik. Nanti kalau yang menikahkan saya bukan ayahku, yang menikahkan jadinya menteri agama. Menteri agama pun juga minum arak. Beta ayah saya. Beta ayah saya. Dibilang kalau dosanya wali hakim sama dengan wali yang dekat, maka tak payah pindah ke wali yang lain, karena wali dekat saja. Au aktar, ya nih ayah saya masih minum arak. Ini menteri ini minum arak, main perempuan, berjudi, kasino, semua ada dia. Beta ayah saya. Ayo. Maksudnya kalau qaul mu'tamad tetap berpindah. Tak boleh tetap berpindah ke waliul abad. Karena macam mana ya? Wali am itu macam menteri ataupun raja, presiden, tak terlampau berpengaruh fisik di sana. Tak terlampau terpengaruh. Ada beberapa, nanti akan ada bahwasanya fisik di dalam wali umum itu tak terlampau berpengaruh daripada fisik di dalam waliul khos berpengaruh secara syariat, oke. Yang ketiga, kalau walinya itu masih kecil, dia masih belum balik lagi, macam Maryam nak menikah. Siapa walinya? Aduh, Robert, Ali, Khalid, semuanya adik-adiknya Maryam semua masih baby semua. Karena berpindah ke saudaranya Qayyim, ayah itu. Qayyim punya saudara namanya Ufuk. Kan ada Afik, lagi namanya Ufuk. Siapa saudaranya Qayyim? Ufuk.
Nah, Ufuk ini kan pakciknya Maryam kan? Karena dia abangnya Qayyim. Qayyim ini mana sudah mati. Yang ada abangnya. Abangnya namanya Ufuk yang menikahkan Maryam ini bukan Khalid, Ali atau Robert, yang mana itu adalah adik-beradik dia karena semuanya masih baby semua. Ayo. Rabi'atu idza kana raqiqan. Kalau apa namanya? Hamba sahaya. Ayo. Al-khamisatu idza kana majnunan jununan mutbiqan. Kalau yang walinya itu gila tapi gila yang full time. Mutbik itu yang gila terus. Falau, ayo. Falau qasira zaman al-junun kayaumin fi sana intazarat ifaqatu. Kalau walinya itu ayahnya, contohnya Qayyim ini sehat walafiat, cuma ada Habib 1 hari setiap malam Lailatul Qadar dia tuh junun, dia gila, jadi macam gila 1000 bulan Habib. Setiap malam Lailatul Qadar gila. Jadi kalau nak tanya malam Lailatul Qadar bila saat Qayyim gila. Ada malam Lailatul Qadar Qayyim ini gila. Oke, kalau cuma gilanya itu 1 tahun 1 hari, kena tunggu. Tak boleh yang berpindah. Sudahlah, tak apa. Kita nak menikah malam Lailatul Qadar. Yang menikahkan biar abang-abangnya Maryam, tak boleh tunggu. Ya nih, dari 1 tahun dia cuma gila 1 hari, engkau nak tinggal kan? Macam tak baik lah itu, tak baik. Ayo. Fa in taqta jununuhu az-zawj. Bukan fa'in taktok, fa'in takotto'a. Takotto'a ini terpotong-potong. Jadi, Isnin sampai Kamis gila, Jumat, Sabtu, Ahad sembuh, atau Senin gila sembuh, itu namanya Anda ini puasa Daud atau gila? Gila sembuh. Alamak, Anda ini apa, nak buat apa? Itu namanya takotto'a jununu. Ayo. In taqatta'a jununuhu zawwaja zaman ifaqa wa qama al-hakim anhu zamanul junun. Dibilang kalau seumpamanya sudah takottok jununuhu, maka ketika dia waktu sadar yang menikahkan Qayyim sendiri. Tapi ketika waktu gila yang menikahkan siapa? Hakim. Menikahkan hakim. Di sini ada 3, yakni gila itu kalau gilanya hanya sikit kena tunggu. Kalau sadarnya hanya sikit, jadi setahun ini gila semua. Dia cuma sadar malam Lailatul Qadar saja. Oh ya, ini sudahlah, saya tak apa gila seterusnya. Tapi ketika malam Lailatul Qadar saya kena sadar. Jadi kalau bila malam Lailatul Qadar, ketika Qayyim ini sadar dari gilanya. Tak yah tunggu. Oh, saya nak menikah, macam mana ayah saya ini hanya Ramadan saja sadarnya. Tak yah tunggu Ramadan. Anda boleh menikah sekarang tapi dengan wali yang lebih jauh. Atau kalau seumpamanya 50-50, jadi setengah tahun sadar, setengah tahun gila, Anda boleh memilih, Anda boleh menunggu, Anda boleh langsung pindah ke. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, karena yang menikahkan waliul Qayyim, karena Qayyim sendiri yang menikahkan. Ayo. As-sadisatu idza kana al-qarib dzal khabal. Dha khabal. Al-khabal bi iskanil ba. Iskanil ba, dha khabl macam itu. Dha khablin bi iskanil ba. Ba-nya sukun. Dha khabl. Wa fathuha. Boleh juga dha khabl atau dha khabal. Karena itu kenapa saya baca dha khabal? Karena boleh Anda baca dha khablin dan boleh Anda baca dha khabalin. Boleh. Wa fasadu fil aqli sawa'un. Siapa? Hafiz Habsi. Hah? Hafiz Habsi. Oke. فساد في العقل سواء كان أصليا أم عارضا. السابعة إذا كان القريب أخرس ليست له إشارة مفهمة ولا كتابة، فإن كان له إشارة مفهمة أو كتابة فلا تنقل عنه الولاية. Fala tantakilu anhu. Yakni yang ketujuh adalah ketika dia itu akhros. Walinya itu apa? Bisu. Walinya itu bisu dan bisunya itu tidak mempunyai isyarah mufhimah. Yakni
dia tak punya isyarah. Isyarah itu macam ini. Dia punya isyarah tapi tak ada yang faham. Tak ada yang faham. Tapi kalau dia mempunyai isyarah tapi isyarahnya itu boleh membuat faham, maka wilayah itu tidak berpindah, tapi dia kena mewakilkan wilayahnya dia ke orang lain. Ayo. bal yuwakkil ghairuhu bil isyara aw kitabah. Awil kitabah. Kitabah mungkin dia boleh tulis, saya wakilkan kewalian saya kepada kawan saya fulan bin fulan. Dia bisu, dia tak boleh menikahkan, tapi dia boleh mewakilkan. Ayo. Atsaminatu idza kana al-qarib za ata Da atah ay ini. naqsu fil aqli Ay naksin fil akli. naqsin fil aqli. Ya ini macam idiot lah. Ya ini da khobal, da atah itu semuanya satu kampung dia itu. Adik-beradik semua. Ayo. Wa yuqalu lahu mu'tawa. Bukan mu'tawah, maktuh. Ma Maktuh itu ya idiot itu. Maktuh. Ayo. wa ilaihi asyara an-nazim biqawlihi dzu ata. Walau qala Ya, ini semuanya itu dibilang tak payah cakap du atahin. Da khobal, cakap saja du safah, selesai. badal dzalika li afada aidan. La afada itu. La afada. La afada. Kalau cuma cukup Anda tak payah cakap du atah, du ini, cakap da safah. Da safah kalimat yang umum. Maknanya dia mempunyai kekurangan. Yang mana kekurangannya itu membuat dia itu tidak bisa untuk memanage dirinya sendiri. Orang idiot tak boleh manage dirinya sendiri. Orang yang punya kelainan di dalam bertasarruf, maknanya tak boleh memanage uangnya. Dasafah. Selama dia tak boleh memanage uangnya sendiri, dia tak boleh memanage orang lain. Dan dasafah ini menjadikan orang itu terbatasi, terhad ya. Orang idiot terhad, orang ini terhad. Daripada Anda cakap idiot, maktu, ini kan terlampau banyak kan. Cakap saja safah, selesai masalah. Akan masuk semua gambaran itu semua. Ayo. An-nasafi al-mahjur alaihi la yali nikaha muwalliyatihi bal tantakidun abad. Karena mahjur alaihi itu dia tidak bisa untuk menjadikan wilayah muwalliyatihi la yali nikaha muwalliyatihi. Dia tidak bisa menghandle pernikahan anaknya, muwaliyah ini yang dia walikan, macam anak perempuan, putri atau apa itu. Selama dia tidak bisa, walaupun dia ada, maka perwalian itu pindah ke yang lebih jauh, orang yang lebih wali yang lebih jauh. Ayo. Wa yugni anil atah wal junun wal birsam. Dibilang kalau Anda cakap safahin, maka sudah tak payah Anda cakap du atahin wal junun wal birsam, karena safah ini boleh mencakup semua itu. Karena junun pun ada urusan di dalam otak, atah pun di dalam otak. Karena Anda gila, Anda idiot, Anda terbatasi, Anda punya tasarruf, Anda terbatasi. At-tasi'ah idza kana al-qaribu mubrasaman ay musaban bil birsam wa huwa naqsun fil akal. Sama birsam ini mubarsam ini atau mibrosam sama, dia ini macam idiot lah. Saya tak tahu bezanya apa secara spesifik karena saya pun tak masuk di dalam wilayah-wilayah pergilaan ini. Saya tak tahu masalah pergilaan. Semuanya adalah urusan di dalam kekurangan daripada akal. Yang ke-10, idza kana ablah la yumayyiz bainal kufu wa ghairi. Ablah ini apa ya? Dia bukan gila, Suf. Tapi dia bodoh tapi yang terlampau. Itu namanya ablah. Jadi diajak cakap pun boleh. Tapi ketika diajak berpikir sikit keras, dia pingsan. Hah? Ya macam itulah. Yang penting ablah ini kita sering buat itu untuk mencaci orang. Oh, ablah macam itu. Ablah maknanya Anda ini bodoh yang teruk. Saya sering dengar orang ablah. Dia tak gila, so. Tapi
dia tak pandai, jadi umurnya sudah 20 tahun, tapi disuruh umur 20 tahun udah pandai ya. Berapa? 100 ringgit tambah 100 ringgit. 200, nah macam itu. Jadi otaknya itu sangat slow. Sangat. Itu namanya ablah. Orang seperti itu tidak bisa untuk menjadi wali. Karena wali itu Anda kena tengok calon suami ini macam mana. Calon suami ini macam, pukul berapa sekarang? Pukul 12. Kita baca ini, suwar lati yuzawiju fihal hakim. Oke. Siapa yang nak baca? Hah? Ada yang nak boleh baca? As-suwar allati yuzawiju fihal hakim. Sekarang yang pertama kan gambar-gambar yang mana wilayah itu berpindah ke orang yang lebih jauh. Sekarang tidak berpindah ke yang lebih jauh, direct berpindah ke hakim. Ada 20. Ada 20. Yang tadi itu berpindah ke yang lebih jauh. Yang lebih jauh itu belum tentu hakim. Kalau ada ayah, ada atuk, berpindah ke atuk. Tapi ini enggak, ada ayah tak berpindah ke atuk, direct berpindah ke hakim. Karena hakim itu adalah derajat yang paling akhir. Setelah ayah, atau setelah atuk, saudara, abang, setelah abang ini. Nanti anak dari abang, setelah itu pakcik, setelah itu ini. Banyak sekali. Hakim yang paling akhir, paling last. Ini tak yah melewati prosedur ini semua. Dari ayah langsung ke hakim. Ada berapa? Ada 20 case. Ada 20 case. Ayo. Yuzawijul hakimu wa huwa sultan aw naibuhu min wazirin. Dibilang hakim itu menikahkan. Siapa itu hakim? Sultan, agung. Aw naibuhu, wakilnya. Daripada menteri, qadhi, aw mutawalli ukudil angkihah. Fi isrina suwarin, dibilang di dalam 20 case yang dinadomkan oleh Imam As-Suyuti, kemudian disyarahkan juga oleh Imam Suyuti syarhan mufidan. Sila dibaca nadomnya. Isruna zaujil hakim. Saya baca nanti antara itu ya, apa namanya? Harokati sendiri ya. Saya baca. Isruna zawwaja hakimun adamul wali wal faqdu wal ihramu wal abdulus safar. Habsun tawarin izzatun wa nikahuhu au tiflatun au hafidun idma kohar wa fatatu mahjurin wa man junnat wala abun wa jaddun lihtiyajin qad dohar wa amatur rasyidatu la waliyalaha wa baitul mali ma mauqufatin idla dorar ma muslimatin ulliqat au dubbirat au kutibat au ulidat mimman kafar. Macam itu bacanya. Anta nanti boleh rujuk ke mana? Video. Saya nak baca harokatnya saja. Sekarang akan memulai dengan 20 case ini. Fasuratul ula mimma yuzawiju, sila. Fasuratul ula mimma yuzawiju fiha al-hakim adamul wali hissan. Adamul wali hissan. Jadi perempuan ini tidak ada walinya memang. Anda ini anaknya siapa? Wallahualam. Saya di orphanage. Apa itu namanya? Rumah apa? Rumah yatim piatu itu namanya apa? Rumah anak pusat penjagaan anak. Itulah. Saya tak ada. Saya tak tahu. Macam katanya emak saya tinggal, alhamdulillah syukur. Emak saya tinggal saya ketika saya dalam keadaan baby di depan rumah orang. Tinggal saja, letak gitu kan, banyak kan di film-film kan. Sudah baby diletak depan dengan pinggannya sekali. Ada mulwali hisan, memang tak ada walinya. Hisan tak ada wali. Ketika tidak ada wali, maka yang menikahkan hakim. Yang kedua, faget, walinya ada, tapi tak tahu di mana. Ada mulwali hisan bi an lam yakun laha waliyun aslan au syar'an bi an yakuna mani'un min sogarin. Ada, tapi ada walinya itu mempunyai halangan. Mungkin masih kecil lah,
mungkin gila lah atau apa, dan tak ada wali yang lain lagi ketika itu berpindah ke hakim. Oke? الثانية فقد الولي كأن Ghoba. Yakni yang kedua ini bukan tidak ada wali, ada, tapi fukit itu hilang. Mana wali saya? Wallah, wali saya dulu dari Hadramut pindah ke Jawa, ke Indonesia, sampai sekarang saya tak tahu macam mana. Kan dulu kan tak ada WhatsApp, tak ada apa. Ka'an ghaba walam yu'lam mautuhu wala hayatuhu. Wallah, wali saya ini ke Jawa dan saya sekarang pun tak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Tiba-tiba nak dijual rumahnya, ada WhatsApp masuk, saya masih hidup. Nah, macam itu. Saya ada macam itu, ada macam rumah gitu nak dibeli oleh abang saya, rumah, terus ini miliknya 5 orang, yang satu ini tak tahu di mana. Ketika sudah nak akad, orang ini sudah hilang 20 tahun, sudah nak akad jual beli, tiba-tiba ada surat di kepala kampung, hanya cakap jangan jual rumah, saya masih hidup. Lah macam mana? Jangan jual rumah, saya masih hidup. Anda di mana? Anda sekarang macam mana? Wallahu, yang penting saya masih hidup. Macam mana? Macam itu. Ayo. الثالثة إحرام الولي بالحج أو العمرة صحيحا كان أو فاسدا. Dibilang yang ketiga yang langsung pindah ke hakim adalah walinya itu berihram haji atau umrah. Yang keempat, الرابعة العدل. Al-adl ini macam mana ya? وهو Adl ini wahwa apa? حرام. Wahwa haram. Adl ini haram. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqbuluhunna. Jangan engkau mengadilkan perempuan-perempuan yang ingin menikah. Apa itu adil? Baca. وذلك بأن تدعو البالغ Bi antada'uwa al-balighatu al-aqilah. Tada'uwa ini maknanya perempuan yang sudah balik, yang sudah berakal, nak menikah. Saya nak menikah dengan siapa? Dengan koyim. Walinya, saya walinya. Kenapa Anda nak menikah dengan koyim? Saya cinta dengan koyim. Saya tengok koyim ini oke, kufu semua ada. Saya tak nak. Nah, ada apa? Anda kenapa tak nak menikahkan dengan koyim? Karena saya ada calon lain, Habib. Siapa namanya? Afik. Afik ini lebih best daripada koyim. Tak apa-apa. Itu bukan adil namanya. Tapi saya tak nak menikahkan anak saya dengan koyim tanpa ada sebab yang jelas. Itu namanya apa? Adil. Haram. Haram. Bi antada wal balighatul aqilatu ila kuf'in wa yamtani'ul wali min tazwijiha. Tapi harus, nanti tak boleh langsung macam itu. Anaknya perempuan ini kena report ke kodi. Nanti kodi panggil saya, saya dengar Anta ini tak nak menikahkan anak Anda dengan koyim tanpa sebab yang jelas. Tak kodi, itu dusta saja. Oke lah, sekarang saya panggil koyim, nikahkan di sini. Ketika koyim datang, saya tak nak menikahkan. Nah, itu maknanya saya ini adil. Adil ini harus terbuktikan di depan kodi. Ayo. ولا بد من ثبوته عند الحاكم ببينة أو امتناعه من التزويج بحضور الحاكم. Harus ada bukti membuktikan bahwasanya saya ini adil atau saya melakukan adil direct di depan hakim. Ayo. الخامسة سفر الولي إلى مسافة القصر فأكثر. Safarul wali, ini maknanya walinya ini musafir ketika koyim nak menikah dengan anak saya. Siapa walinya? Habib Ali. Habib Ali mana? Ada di Hadramut, musafir. Ketika itu yang menikahkan adalah wali hakim. ما إذا كان دونها فلا بد من إذنه. Kalau sama mana? Di Malaysia. Habib Ali mana? Di Gombak. Anta nak menikah di mana? Di Shah Alam. Tak boleh langsung menikah. Oh, ini musafir di mana? Di Gombak. Call dulu. Jangan nak menikah, ini anaknya orang, bukan anaknya lembu ini. Nak menikah saja. Oke. السادسة حبس الولي مع منع الناس من الوصول إليه. Walinya itu di penjara. Penjara di mana? Di Abu Ghuraib, di Guantanamo, Habib. Kita tak boleh masuk. Kalau penjara-penjara biasa kan ada cara untuk menjenguk kan. Ada cara untuk menjenguk, minta izin lah, saya nak menikah dengan anak Anda. Oke, tak apa, saya wakilkan pernikahan anak saya kepada orang lain.
Habib, saya nak minta izin. Tak boleh Habib. Kenapa? Dia di Guantanamo Habib. Untuk masuk pun susah. Mertua saya teroris Habib. Tertangkap di Guantanamo. Ketika itu perwalian berpindah ke hakim. Ayo, Pak. Wa illa falyuwakkil. Anda kira pernikahan itu bermacam-macam. Tuan-tuan, jangan kira pernikahan menikah terus selesai. Saya pernah cakap dengan Sasoleh Halidrus, guru saya sering ke Malaysia, cakap dengan saya, menikah itu bahrun la sahilalahu. Laut tak bertepi dibilang. Karena terlampau banyak problemnya. Wanita dari wanita lain pening kok sudah bebel, alamak. Better ditumbuk Mike Tyson daripada yang sudah menikah pasti tahu gitu. Oke. As-sabi'atu tuwarihi bima'na ikhtifai. Tawarihi ini sembunyi. Walinya ini ada, tapi ketika Abah saya nak menikah dengan Koyim. Oke. Koyim datang dia sembunyi. Mana ayah saya ini? Setiap pengantin ini datang dia tawari. Dibilang setiap dia diminta untuk akad dia sembunyi, mungkin masuk berangkas, tahu berangkas itu yang ada yang macam ini tuh, tempat simpan uang itu, masuk situlah, dia masuk bunker lah. Sudah koyim keluar, koyim pergi, baru dia keluar. Terus macam terulang-ulang macam itu. Ayo. Kullama talaba minhu 'abdu an-nikah. Ats-tsaminatu ta'azzahu ay al-wali bima'na annahu kullama talaba minhu al-'abdu wa 'ada. Ta'azzus ini macam ini. Oke, Pak ya, nanti datang ya akad. Oh ya. Sudah siap-siap, sudah handsome, koyimnya sudah handsome, anaknya sudah pakai baju pengantin, tinggal tunggu ayahnya. Ayahnya mana? Main game PUBG. Ayahnya main PUBG. Kenapa ayah? Saya tak nak buat apa? Dia tak bersembunyi, Suf. Dia ada tapi dia tak nak datang. Macam mana? Yang pertama kan sembunyi. Setiap diminta, dia sembunyi, tak tahu kemana, masuk bunker, hilang. Setelah 1 minggu dia keluar lagi, sehat. Yang ini tak, yang ini dia ada, tapi dia tak nak datang. Ini kan pelik kan? Tapi sebenarnya ayah ini tak nak saya menikah dengan koyim kan? Tak, saya suka. Tapi kenapa? Setiap akad nikah, ayah ini main PUBG. Kenapa? Karena saya nak, Sof, tengok. Anta punya ayah model macam ini, pening kepala Anda. Pening kepala Anda. Ayo. Radamu bil huduri wa lam Walam yusarrih bil adad. Terus, oke, saya akan datang. Bila menikah, 1 minggu lagi saya pasti datang. Saya sudah jahit baju ini. Sudah 1 minggu dia tak datang. Kenapa? Wallahu a'lam, mungkin ada masalah sedikit dengan ayahnya Anda ini. Tapi kena ada bukti. Karena Anda kena ada bukti bahwasanya ayah Anda buat macam itu di depan hakim. Begitu pula di masalah ayah Anda sembunyi. tuwari. Ayo. Ay imtina wala budda min thubuti kulli min tuwari wa ta'azzuzi inda al-hakim bibayyinah. Harus ada bukti di depan hakim untuk membuktikan bahwasanya walinya ini bersembunyi atau ta'azzus. Ayo. At-tasi'atu nikahahu ay. Jadi sekarang yang ingin menikahi budak ini walinya sendiri. Macam mana kalau walinya itu anak dari pakciknya dia? Anak dari pakcik, wali macam ini. Koyim punya adik-beradik namanya Ufuk. Ufuk punya anak namanya Afil. Nah, ini punya adik-beradik namanya Ufuk. Ufuk ini punya anak namanya Afil. Inilah Ofiful Afil. Ini Afil. Afil ini, jadi Koyim sudah mati, Ufuk sudah mati, Khalid sudah mati, Ali sudah mati, Robert sudah mati. Yang tersisa hanya Maryam. Maryam dan Afil ini kan sepupu kan? Dan Afil ini adalah walinya Maryam. Ketika tengok Afil ini tengok Maryam,
Afil ini jatuh cinta dengan Maryam. Akhirnya yang menikahi Maryam Afil sendiri. Jadi Afil ini wali juga menjadi suami. Ketika Afil ini nak menikah dengan Maryam, yang menikahkan bukan Afil sendiri. Jadi cakapnya zawaj tuni Maryam. Gitu. Itu cakapnya. Saya menikahkan Maryam dengan diriku sendiri. Tak. Yang menikahkan Afil adalah hakim. Karena Afil dia akan menjadi suami. Oke. nakahahu ay idza arada al-wali an yankihaha li nafsihi ka ibni am laysa hunaka man huwa aqra Dibilang seperti Ibnul Am dan tidak ada yang lebih dekat daripada dia. Oke. yusawihi fi darajah fa innahu yuqbilu nikah wa yuzawwijuhu al-hakim. Al-ashira idza arada nikaha Litiflahu shaghir. litiflahu as-saghir. Jadi sekarang ini yang menikahkan itu Ufuk masih hidup. Ufuk ini kan pakciknya Maryam. Ufuk nak menikahkan Maryam dengan Afil. Maryam ini sudah tua, mungkin sudah umurnya 30-35 tahun. Oke. Afil ini masih umurnya 11 tahun. Akhirnya yang menikah, ini kan tak mungkin kan Afil ini nak menikah sendiri dengan Maryam. Karena Afil ini masih belum balik. Dan akadnya orang yang belum balik tidak bisa, tidak sah. Akhirnya yang menikahkan siapa? Ufuk. Ayo, macam mana nomor 10? Idza arada nikaha litiflahu as-saghir. Sekarang Ufuk ini akan menggantikan Afil sebagai walinya. Betul apa tidak? Karena Afil ini masih kecil, yang akan menerima nikahnya adalah Ufuk, dan Ufuk juga yang akan menjadi walinya Maryam. Pelik kan? Dia walinya Afil dan walinya Maryam. Ketika itu tak Anda menerima walinya Afil dan Maryam yang menikahkan hakim atau qadhi. Aqra minhu. Ayo. Wala fi darajatihi fa innahu yuqbilu nikah li waladihi wa yuzawwijuhu al-hakim. Ayo. Al-hadiyah 'ashar idza arada nikaha li hafidihi ay ibnihi wa huwa ghairu mujbir fa in kana mujbiran bi an kana az-zawjatu bintu ibnihi al-akhar wa hiya bikrun tawallat tarfain. Ada satu case seseorang itu diperbolehkan untuk menerima ijab dan kabul satu orang. Kan biasanya kan ijab sendiri, kabul sendiri. Ada satu case seseorang itu boleh ijab dan kabul satu. So, ini kan Qayyim dan Ufuk ini kan adik-beradik kan? Ayahnya namanya siapa? Qayyum. Ya sudah Qayyum. Jangan. Ini malah pening ada nanti. Ayahnya namanya Subhan. Subhan ini adalah ayah daripada Ufuk dan Qayyim. Oke. Ufuk ini mempunyai anak satu namanya Afil, yang satu namanya perempuan namanya Uful. Afil dan Uful. Oke. Sekarang Qayyim dan Ufuk ini sudah mati. Qayyim punya anak 4 ini kan. Sekarang Subhan nak menikahkan Robert dan Uful. Yang mana Robert dan Uful ini semua adalah cucunya Subhan. Dan Uful masih dara. Robert masih kecil. Anda kan cucu-cucu saya kan, saya nikahkan saja. Boleh semacam itu. Boleh. Jadi Subhan hanya cakap saya nikahkan Uful dengan Robert. Kobil itu dia cakap saya nikahkan, dia sendiri cakap satu, itu saja yang boleh.
Ini saja, atuk saja ini yang boleh. Yang lainnya tak boleh. Masalahnya, ternyata uful ini sudah janda. Uful ini sudah janda. Kalau uful sudah janda tak boleh. Karena yang menikahkan uful ini hakim. Subhan nanti akan menjadi wali kepada Robert. Karena Robert itu masih budak lagi. Macam itu. Tapi kalau ini masih dara, yang menikahkan Subhan. Karena Subhan atau mujbir. Atau wali mujbir. Dan ini masih kecil walinya atuknya. الثانية عشرة Amatul mahjur alaih. Amatul mahjur alaih ini hamba sahaya dari orang yang mahjur alaihi. Karena wali hakim, karena dia tak boleh untuk handle uangnya, macam mana handle pernikahan hamba sahayanya. Anda uang Anda saja tak boleh handle, Anda handle pernikahan orang lain pula. Ayo. إذا لم يكن له أب ولا جد يزوجها الحاكم Kalau بالمصلحة. mahjur alaih ini tak mempunyai ayah ataupun anak. Ayah ataupun atuk, maka yang menikahkan adalah hakim. Bukan ayah hamba. Kenapa ayah hamba? Idza lam yakun lahu. Kalau ayah hamba cakapnya laha. Tak ada hubungannya ayah hamba ini. Hamba saya ini punya ayahnya, tak punya hak lagi, dia sudah menjadi hak milik tuannya sudah. Macam barang. Ayo. فإن كان سفيها زوجها الحاكم بإذنه. Kalau dia itu safih maknanya tak boleh handle uangnya, maka hakim yang menikahkan hamba sahayanya dengan izin orang tersebut. As-salisata asyar الثالثة عشرة المجنونة البالغة محتاجة jahtun lin nikah. Jadi ada majnunah al-balighah. Wanita ini gila tapi sudah balik dan dia ingin menikah. Gila tapi ingin menikah. Macam mana? Iya nih Habib. Perempuan ini gila Habib, tapi setiap tengok laki-laki handsome dia buat macam ini Habib. Nah, nanti ada orang handsome lagi dia lewat, terus dia cakap-cakap macam-macam ini. Iya gila, tapi setiap tengok laki-laki handsome dia sadar. Maknanya orang ini perlu menikah, dan dokter cakap ini gila tapi kalau kita nikahkan dia mungkin akan sembuh, jadi ada potensi untuk sembuh. Ketika itu hakim kena menikahkannya. Saya ada satu orang itu dulu di kampus saya itu macam marah terus, saya bilang sudah umur 40 tahun marah, setiap ketemu orang marah, sampai orang tuh nak ketemu orang ini malas karena pasti marah. Orang cakap iya karena dia belum menikah sampai sekarang. Karena itu orang-orang gila, nikahkan. Ada potensi untuk kalau Anda sabar ya nih, kalau Anda sabar. Ayo. حيث لا أب لها ولا جد يزوجها الحاكم. Nah, kalau tidak ada ayah ataupun atuknya. Ar-rabi'ata asyar. Amatur Rashidah allati la waliya. Amatur Rashidah, dia hamba sahaya tapi tuannya ini perempuan. Perempuan kan tidak boleh menikah sendiri, dia pun tidak boleh menikahkan hamba sahayanya. Yang tadi yang pertama yang sebelumnya ini hamba sahaya miliknya laki-laki tapi laki-laki ini mahjur. Sekarang hamba sahaya miliknya perempuan yang tidak mahjur, dia oke. Walaupun dia oke, dia tidak bisa menikahkan hamba sahayanya karena wanita itu tidak bisa menikah sama sekali tanpa ada walinya. Agar tak menikah itu agar tak main-main. Kalau tak ada wali menikah itu boleh main-main, suka menikah. Apalagi budak-budak yang di luar negeri, perempuan-perempuan di luar negeri, laki-laki di luar negeri, sama-sama suka, betul kita menikah. Emak dan ayahnya taunya dia belajar, pulang-pulang bawa baby. Nih, anda ini belajar atau menikah? Dua-dua. Karena ada wali biar menikah itu tak main-main. Ayo, karena banyak sebenarnya kalau tengok-tengok di Arab itu banyak terjadi macam itu. Jadi tak bawa istri, yang istri pun tak bawa suami, atau mungkin istrinya yang laki perempuan pun sudah berumur, akhirnya mereka butuh
perlu teman. Akhirnya ada pernikahan namanya nikahul misyar. Pernah dengar? Itu sering disebutkan kalau di acara apa? Di kampus-kampus nikahul misyar itu hanya nikah untuk sementara saja. Jadi sudah selama kita di Jordan, di Mesir, di Gaza, kita menikah. Nanti setelah graduate kita berpisah. Macam itu saja. Karena itu untuk menghindari hal-hal semacam ini diperlukan yang adanya wali. Ya, coba kalau Anda cakap ke ayahnya perempuan ini, "Wan, saya nak menikahi anak Anda sampai graduate saja." Kira-kira diterima nggak? Ini lama sampai graduate. Saya mungkin 2-3 tahun baru graduate. Anda kira saya punya anak ini silibus kah? Ini perempuan bukan silibus. Ayo. Wala waliya laha. Oh, Anda kalau tahu di Arab macam-macam problem. Oh, ada 20 permacahan nikah ini kan. Nikahul misyar, nikahul apa, nikah apa. Rata-rata itu, rata-rata masalahnya tanpa ada wali. Yang namanya, ya subhanallah ya nih. Saya tak tahu perempuan macam mana boleh tertipu macam itu, tapi banyak sekali. Nanti kalau sudah hamil, yang laki-laki tak nak bertanggung jawab hilang. Yang salah siapa? Yang victim siapa? Perempuannya kan sudah hamil macam mana? Begitu sudah besar, sudah 6 bulan, 5 bulan, nah digugurkan sudah berbahaya. Ayo. La waliya ay la waliya li sayyidatiha yuzawwijaha al-hakim bi idzni maliki. Dengan izin tuannya yang perempuan. Ayo. Al-khamisata asyara amatu baitul Amatu baitul mal ini hamba sahaya tapi kepunyaan kerajaan. Hamba sahaya kepunyaan kerajaan, siapa yang menikahkan? Aku. yuzawwijaha al-hakim bi idniha. Ya, dengan izin hamba sahaya itu. As-sadisatu asyar al-amatul mawqufah. Hamba sahaya yang diwakafkan. Karena hamba sahaya yang diwakafkan kepemilikannya kepada Allah. Tak mungkinlah Allah menikahkan langsung. Yang menikahkan Allah langsung itu hanya Rasul saja, dinikahkan oleh Sayyidah Aisyah itu saja. Tiba-tiba Rasul dapat wahyu, engkau sudah aku nikahkan kendurimu di langit ketujuh. Itu saja. Nanti orang cakap, saya sudah menikah dengan fulana di mana? Di langit ketujuh. Anda nak challenge Nabi kan? Nak challenge Nabi kan? Yang menikah di langit ketujuh hanya Sayyidah Aisyah saja. Itu saja, tak ada lagi. Yuzawwijaha al-hakim Anda bi kalau idzni tengok mawqufah. dunia macam sekarang ini, Allah, hal-hal pelik terjadi. Hal-hal pelik terjadi. Ayo. Yuzawwijaha al-hakim bi idzni al-mawqufu alayh. Biidznil mauqufu alaihi. Ini hamba sahaya ini diwakafkan ke siapa? Oh, diwakafkan ke keluarga Hazim. Kena izin ke keluarga Hazim dulu. Tapi yang menikahkan adalah hakim. Ayo. Masalah hamba mawquf ni, dia boleh bebas. Hah? Tak boleh sudah. Tak boleh karena bebas itu Anak dia pun mawquf ke? anak dia seharusnya ya, secara teori ya, karena mauquf itu dia dan faedah dia. Sampai hari kiamat. Makna mauquf, kepemilikan dia sudah hilang daripada manusia dan berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya waqaf. Sabi'at asyarah amatul kafir al-muslimah. Idza 'allaqa Idza ulliqa itbuha. Ini wallahu alam. Ini mungkin masalah ini saya tengok amatul kafir al muslimah ini macam ini, Sof. Seorang kafir membeli hamba sahaya perempuan kafir. Sudah macam ini, oke, tak ada masalah apa-apa. Kemudian hamba sahaya kafir ini masuk Islam. Macam itu. Seharusnya yang menikahkan adalah tuannya. Problemnya tuannya ini kafir. Wallah, mungkin surahnya seperti itu. Karena secara teori tidak diperbolehkan seorang kafir membeli hamba sahaya yang muslim. Karena walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal muslimina sabila. Allah tidak akan menjadikan wilayah orang kafir terhadap orang muslim. Kecuali di dalam case ini. Dia hanya orang kafir, amahnya ini orang kafir. Tapi setelah menjadi hamba sahaya dia masuk Islam. Nah, macam mana nak dihilangkan pun tak boleh. Karena ini sudah sudah diakui oleh kerajaan karena dia zimmi, tapi dia kafir. Dia nak menikah, yang menikahkan siapa?
hakim. Dia tak boleh menikahkan karena di antara syaratnya wali harus seorang muslim. Ayo. إذا علق عتقها بصفة Kalau apa namanya kemerdekaannya itu digantungkan, ditaklikkan dengan sifat. Maknanya kalau seumpamanya ada mungkin pemilihan, kalau Mahathir menang saya merdekakan engkau, kalau Najib menang saya merdekakan engkau, itu namanya taklikul etik bisifah. Kalau ini terjadi engkau merdeka, macam itu. Ayo. التاسعة عشرة أمة الكافر المكاتبة إذا كان مسلما. Sama ya, ini amatul kafir al mukatabah idza kanat muslimah. Jadi amatul kafir ini dia mukatab. Mukatab ini dia cakap tuannya yang kafir ini cakap kalau engkau boleh beri aku uang 10.000 ringgit dalam waktu 1 tahun, engkau bebas dan engkau bayar setiap 6 bulan sekali. 6 bulan engkau beri aku 5.000, 6 bulan lagi engkau beri aku 5.000. Itu namanya mukatab. Amatul mukatab itu akan ada bab khusus di akhir kitab fikih namanya babul kitabah. Babul kitabah. العشرون مستولدة الكافر إذا أسلم. Mustawladul kafir, mustawladah ini apa ya? Ini salah satu cara untuk memerdekakan budak. Seorang tuan mempunyai seorang hamba sahaya. Hamba sahaya ini haknya macam istri. Jadi tuannya itu boleh menjimak hamba sahayanya. Yang namanya jima pasti boleh menjadikan hamil. Jadi kalau sampai hamba sahaya ini melahirkan anak tuannya, hamba sahaya ini akan bebas kalau tuannya mati. Itu namanya mustauladah. Dia bukan istrinya, bukan istrinya. Dia hamba sahayanya, tapi diwatek dan dihamili. Itu halal. Halal, secara Islam itu halal. Diwatek dan dihamili. Ketika hamil dan melahirkan, hamba sahaya ini sudah tidak boleh dijual lagi. Dia hanya menunggu sayyidnya meninggal dan dia boleh menjadi merdeka. Nah, problemnya setelah melahirkan, sayyidnya ini kafir. Sayyidnya ini kafir. Dan dia nak menikah, yang menikahkan siapa? Tuannya, bukan sayyidnya yang kafir ini. Ayo. ومثلها أمة الكافر المسلمة وإن كانت Kin. قنة Ay khalisah. Ada kin itu maknanya khalisatur rikiyah. Semacam mustauladah kin. Jadi sama kalau dia itu tadi itu surah yang pertama amahnya ini kafir, kemudian aslam, sayyidnya masih kafir. Yang menikahkan siapa? Hakim. Ayo. فهذه 20 سورة يزوج الحاكم أو نائبه في كل واحدة منها Kama taqaddam. Dan 20 gambaran ini adalah gambaran untuk case-case yang dinikahkan oleh hakim. Sampai sini ada yang tanya? Sila. Mudabbarah ini macam ini. Seorang tuan cakap ke hamba sahayanya, Dabar tuka ini macam mana? Kalau aku mati, engkau bebas. Ini tidak sekuat kalau sayyidnya itu menghamili hambanya. Menghamili hambanya sama. Hukumnya sama, maknanya kalau sayyidnya itu mati, dia bebas. Mudabbarah, sayyidnya cakap, kalau aku mati, engkau bebas. Pasalnya apa? Masalahnya apa? Kalau sayyidnya ini berubah pikiran, ternyata harga hamba sahaya naik, saya boleh kaya, boleh tukar hamba sahaya dengan alpa. Saya jual. Karena ini hanya perkataan. Itu takbir ini tak sekuat istilah. Istilah ini kuat, sangat kuat sekali. Karena itu kalau sudah dihamili, dijual pun tak sah. Karena hamba sahaya ini sudah memberi faedah kepada Anda, dia memberi keturunan kepada Anda. Anda untuk menghormati hamba sahaya ini, dia akan merdeka dengan kematian Anda. Itu saja. Ayo. Ada itu semua di bab-bab di dalam akhir-akhir kitab. Babul tadbir, babul istilah, babul kitabah, babul ba'diyah, semuanya ada di dalam akhir.
akhir-akhir kita tanya lagi. Ya. Contoh dalam surah yang ni, kalau macam Zainab ni dia janda Hmm. dan dah memang mempunyai anak hudud Ruqayyah Hazim ni daripada suami yang lama. Bukan dari Qayyim. Bukan dari Qayyim. Oke. Lepas tu dia suami dia tu dah mati apa semua. Lepas tu dia janda, dia kahwin dengan Qayyim. Oke. Jadi yang ni termasuk akhun li'ab juga ke? Bukan. Nah, jadi Zainab ini punya anak-anak lain. Tak ada hubungannya. Jadi sebelum menikah dengan Qayyim, Zainab ini sudah punya anak. Dari pernikahan sebelumnya, namanya Karim, Karimah, Akrom. Ini adalah anak Zainab dari suami yang lain. Ini tidak ada muhrim sama sekali dengan sekejap. Tidak ada muhrim sama sekali, bukan dengan ini. Tidak ada muhrim sama sekali dengan sini. Kalau dengan sini, saudara satu ibu. Karena Khalud, Ruqayyah dan Hazim emaknya Zainab. Ini pun Karim, Karimah, Akram emaknya juga Zainab. Tapi Karim, Karimah dan Akram dengan Khalid, Ali, Robert, Maryam, emak dan ibunya, emak dan ayahnya mereka berbeza. Ini emaknya mungkin Zainab dan Karm. Karm ini pohon kurma. Zainab dan Karam. Ini emaknya dan ayahnya Qayyim dan Indun. Ini tak ada hubungan dengan ini sama sekali. Tak ada hubungan sama sekali. Tak ada muhrim, tak ada apa. Nah, tanya lagi. Tadi yang ikhtiar Imam Nawawi jadi. Hah? Ikhtiar Imam Nawawi. Yang kata boleh dengan apa kalau yang Fisik. hakim fasik. Hakim itu maksudnya hakim atau naib dia. Aku naib dia. Mereka hakim ni yang fasik. Masih. Tapi naib yang bertugas. Karena yang menikahkan wallahu a'lam bukan hakim, tapi naib-naib dia. Jadi dimasukkan naib. Naibnya iya. Karena hakim itu dia tak akan, yang menikahkan akan dia busy. Satu orang saja dia urusi yang hal-hal besar. Menikahkan orang bukan dia. Mutawali tadi itu. Mutawalinya pun fasik, beta ayah saya. Beta ayah saya. Kalau tak ada, kita break dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.